Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, kali ini bersama Bapak Heman Ilya, Magister Psikologi, dan beliau adalah seorang pakar konseling keluarga dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Kami akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan yang pasti sangat menarik dan bermanfaat. Dan perbincangan kami kali ini kami beri judul Mengajar Anak Berdoa. Dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti dan selamat bersama kami. Pak Iman, kita tahu bahwa acara berdoa atau mendidik anak untuk bisa berdoa dengan baik itu penting sekali. Karena kita sendiri juga sudah merasakan manfaatnya. Tetapi masalahnya kapan mau dimulai atau bagaimana caranya kita memulai itu yang kadang-kadang banyak orang tua itu agak kesulitan, Pak Iman. Sebenarnya bagaimana sih mengajar anak untuk bisa berdoa sendiri itu? Ya, tentu perlu tahapan-tahapan ya, Pak Gunawan. Karena anak itu perlu dibiasakan dari kecil untuk berdoa. Kalau misalnya tunggu dia remaja, misalnya baru kita ajarkan mereka berdoa, itu mungkin akan ada rasa malu, rasa segan bagi anak-anak ini. Karena itu kita perlu mulai mengajar mereka berdoa sejak dini, sejak kecil. Nah, masalahnya ini Pak Iman, itu kan seolah-olah kita berbicara pada seseorang gitu. Nah, kesulitannya adalah bagaimana mengajarkan kepada anak ini untuk berbicara kepada sesuatu yang dia sendiri tidak lihat itu. Ya, pertama-tama saya kira yang kita perlu perhatikan adalah contoh dari orang tua lebih dulu. Meskipun anak-anak ini tidak mengerti berdoa, berkata-kata kepada suatu pribadi yang tidak kelihatan langsung, tetapi sikap berdoa mungkin itu yang perlu kita ajarkan dan kita contohkan terlebih dulu. Jadi misalnya orang tua tidak terutama menjelaskan dulu kepada siapa kita berdoa dan sebagainya, karena itu saya tidak relevan dan tidak akan dimengerti oleh anak, malahan akan menimbulkan berbagai pertanyaan yang kurang perlu. Jadi pertama-tama adalah kita mengajarkan kebiasaan berdoa lebih dulu. Ya, mereka kan sering melihat kita berdoa, ikut memejamkan mata dan sebagainya gitu Pak Iman. Tetapi pada gilirannya, toh kita meminta anak kita itu untuk ya berdoa gitu. Nah, sebaiknya pada kesempatan apa itu Pak Iman? Pada waktu acara makan bersama atau waktu mau tidur atau apa Pak Iman? Ya, itu yang paling dasar saya kira, yang waktu makan, waktu tidur, dan sebagainya. Sebetulnya masalah berdoa ini kita bisa ajarkan sejak anak-anak itu masih bayi, masih dia belum mengerti apa-apa. Yaitu misalnya waktu kita menggendong anak-anak ini, kita mengajak mereka bercakap-cakap. Kadang-kadang di dalam percakapan ini kita tanya sendiri, kita jawab sendiri. Dan di antara itu kita selipkan doa-doa kita. Jadi dengan demikian anak-anak ini meskipun belum mengerti, tapi mereka menghayati suasana doa ini. Dan kemudian ketika anak ini semakin besar, ketika mereka sudah bisa diajak berkomunikasi, meskipun mereka belum bisa berbahasa atau berbicara dengan bahasa yang kita gunakan, mereka kita ajak untuk misalnya melipat tangan, menutup mata. Dalam sikap berdoa, sebetulnya kita sendiri yang berkata-kata. Demikian seterusnya. Di situ peran ibu itu kan sangat besar itu Pak. Betul. Karena anak kan lebih banyak waktunya dengan ibunya itu. Betul. Ya. Nah, bagaimana peran ayah di sana Pak? Ayah ini juga penting sebetulnya ya. Jadi kelihatannya memang ayah tidak sering mungkin tidak sering merawat si bayi,
seperti ibunya, tetapi ayah ini juga perlu mendoakan anaknya. Dan kemudian waktu-waktu tertentu, terutama misalnya kalau ayah itu bekerja, ya waktu anak ini malam begitu, dan anak ini mau tidur atau mau apa, nah ayah bisa mengajak anaknya itu untuk berdoa juga. Iya. Nah, tentu anak ini dengan pola pikirnya yang sederhana, dengan kalimat-kalimat yang sederhana, mungkin Pak Iman bisa berikan contoh gitu Pak Iman. Pada waktu anak-anak yang masih sangat muda mulai bisa berkata-kata, kita bisa ajarkan misalnya terima kasih Tuhan atau terima kasih Bapak, amin. Hanya itu saja. Kata-kata yang pendek-pendek. Waktu makan misalnya, Tuhan berkati makanan ini, amin. Hanya kata-kata yang pendek-pendek dulu. Ketika anak semakin besar dan dia semakin banyak perbendaharaan katanya, kita boleh tambahkan lebih panjang dan lebih panjang. Ya, itu biasanya bertambah sendiri sesuai dengan perbendaharaan kata yang dimiliki oleh anak itu Pak ya? Iya, betul. Iya. Tetapi apakah itu bisa didorong si anak ini atau dimotivasi si anak ini supaya tanpa pengawasan kita pun dia secara keinginannya sendiri gitu berdoa Pak? Itu baru pada anak-anak yang sudah lebih besar. Yang penting di sini adalah kita menanamkan sikap berdoa dulu waktu kecil. Dan ada baiknya ketika anak-anak mulai bisa berkomunikasi, jadi anak-anak sudah mulai bisa berkata-kata, anak diajak untuk menghafal doa. Mulanya memang begitu perkembangannya. Jadi anak-anak ini belajar menghafal. Lalu kita juga ajak anak-anak ini untuk mendoakan, misalnya mendoakan temannya, mendoakan kakaknya atau adiknya, mendoakan ayah ibunya. Dan menurut pengalaman saya, anak waktu usia misalnya 3 tahun pun dia sudah bisa mendoakan orang lain dengan baik. Meskipun kadang-kadang masih pelo-pelo begitu. Biasanya, sekalipun dia sudah terbiasa di rumahnya sendiri memimpin atau berdoa dan sebagainya, itu kadang-kadang kalau ada temannya atau saudaranya yang menginap jadi satu rumah gitu tinggal, lalu dia jadi enggan itu Pak. Ada rasa malu ya. Iya, malu atau bagaimana gitu. Itu gimana Pak? Ya, kita mesti bertahap begitu. Mungkin kita berikan contoh lebih dulu. Kita katakan bahwa setiap orang di sini memimpin doa secara bergiliran. Jadi ayahnya berdoa lebih dulu dengan kata-kata yang pendek singkat supaya anaknya tidak minder begitu ya. Kemudian ibunya juga berdoa dan kemudian giliran anak dan kemudian tamunya. Jadi mudah-mudahan dengan cara ini anak lebih peringan gitu rasa malunya ini. Kalau misalnya toh itu tidak jalan, orang tua dapat memimpin doa. Oke, mungkin kamu masih malu ya, misalnya begitu. Nah, kita doa sama-sama. Jadi ayah atau ibu yang memimpin doa kemudian diikuti oleh anak-anak. Iya, anak-anak itu kan memang daya ingatnya itu juga cukup kuat gitu Pak ya. Iya. Nah, Tuhan Yesus itu kan mengajarkan sebuah doa yang ya memang cukup panjang mungkin bagi anak, itu doa Bapa kami. Seringkali kita lihat di sekolah Kristen khususnya juga atau sekolah yang Katolik dan sebagainya, itu anak diajar untuk menghafalkan sebuah doa itu. Itu bagaimana Pak? Saya kira itu baik saja dan memang itu perlu dilakukan. Doa Bapa kami misalnya itu memberitahukan bagaimana seharusnya kita berdoa. Paling sedikit di sana banyak prinsip-prinsip yang kita bisa pegang. Dengan demikian kita juga akan lebih mudah mengajarkan anak-anak ini bagaimana seharusnya berdoa dan apa saja yang perlu ada di dalam suatu doa. Juga memberi arah bagi anak ini bagaimana berdoa secara bebas. Ya, tapi seringkali justru itu Pak, karena
dia sudah hafal lalu itu diucapkan seperti otomatis gitu Pak. Iya, betul. Nah itu apa tidak membawa suatu dampak yang negatif buat anak itu sendiri? Saya kira kita selain mengajarkan doa Bapa Kami, kita harus membiasakan anak juga untuk berdoa sesuatu secara bebas begitu. Jadi kita berusaha melatih mereka untuk berdoa, mengucapkan apa saja kepada Tuhan. Kita katakan kepada mereka bahwa Tuhan itu adalah, selain dia itu raja di atas segala raja yang harus kita betul-betul hormati, kita harus hidup kudus di hadapannya sebelum kita berdoa, tetapi dia juga sayang kepada anak-anak, dia juga dekat kepada anak-anak, dan dia juga mengasihi kita semua. Dia adalah seorang Bapa yang penuh kasih. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan boleh meminta apa saja dan boleh berkata-kata apa saja, sama seperti anak-anak ini berkata-kata kepada ayah ibunya sendiri. Dan kemudian kita juga perlu tegaskan kepada anak-anak bahwa Yesus itu sangat menghargai anak-anak, sehingga dia pernah mengatakan bahwa yang di kerajaan surga ini ya seperti anak-anak ini. Nah, dengan demikian anak-anak yang polos, yang selalu berdoa dengan kejujuran hatinya ini merasa dikuatkan dan mereka akan lebih berani untuk mengucapkan doa. Meskipun dengan kesalahan-kesalahan, ya kita harus menghadapi itu. Ya itu, masalah kesalahan Mbak ya, itu pernah terjadi itu. Anak ini memimpin, seorang anak itu memimpin dalam doa makan gitu ya. Tetapi juga ada saudara-saudaranya di situ, dia bukan anak tunggal. Nah, di tengah-tengah doanya itu mungkin dia entah kehabisan kata-kata atau apa lalu terdiam gitu. Jadi dia tidak bisa melanjutkan doanya, nah kakak-kakaknya ini yang mentertawakan gitu Pak. Nah, sebagai orang tua memang orang tua sudah tidak menghiraukan itu, dan orang tuanya juga bersikap cukup positif. Tapi sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh orang tua seandainya hal itu terjadi gitu Pak? Begitu anak ini terdiam, kemudian kalau ditunggu sementara waktu, misalnya ini di luar bahwa anak ini sudah ditertawakan oleh saudaranya. Misalnya katakan dia belum ditertawakan, orang tua boleh membantu dengan melanjutkannya, kemudian langsung diakhiri begitu. Kalau misalnya dia sudah ditertawakan, orang tua wajib untuk mendidik, mengatakan kepada anak-anak yang lain, jangan ditertawakan, karena kita semua tidak ada yang berdoa dengan sempurna. Dan Alkitab mengatakan Roh Kudus seringkali membantu kita berdoa dalam kata-kata yang kita sendiri tidak bisa ucapkan. Nah, kita katakan bahwa kita harus betul-betul hormat di hadapan Tuhan, dan bahwa Tuhan menghargai apapun doa kita, meskipun itu dengan ada kesalahan-kesalahan seperti itu. Ya, memang yang dikhawatirkan itu adalah anak itu tadi yang ditertawakan itu tadi, lalu lain kali tidak mau lagi dia memimpin doa itu Pak. Akan trauma gitu dia. Kita harus katakan juga, misalnya kita dengan memuji anak ini bahwa bagaimanapun kamu sudah berusaha dengan baik dan Tuhan menghargai doa kamu. Tuhan mendengar doa kamu. Tidak sempurna, tidak apa-apa. Ya memang itulah, kamu belajar di sekolah dan sebagainya, itu kan juga harus tahap demi tahap begitu. Nah, sebenarnya bagi si anak itu pengaruh positif atau dampak positif apa itu Pak? Yang membuat dia dipersiapkan untuk masa depannya itu Pak? Ya, dengan doa ini anak akan selalu merasa dia harus hidup di hadapan Tuhan, dan dia tidak bisa lari dari hadirat Tuhan begitu. Dan ketika dia dewasa, ada kemungkinan dia akan mengingat masa-masa indah ini di mana dia berdoa bersama keluarganya, dia diajarkan untuk berdoa, dan dia pasti akan mengingat hal-hal ini. Kita tidak selalu bisa mengawasi anak-anak kita, tetapi kalau anak-anak kita terbiasa hidup di dalam doa, dia akan hidup di hadapan Tuhan, dan
Tuhan sendiri yang akan mengawasi dia begitu. Pada saat kita tidak bisa mengawasi kehidupan mereka. Apakah hal-hal yang dilakukan semasa kecil ini punya suatu kenangan atau pengaruh untuk masa depannya ini, Pak? Ya, pasti ada kenangan-kenangan yang indah ketika anak ini berdoa. Meskipun misalnya mereka suatu ketika mereka meragukan apakah doa saya didengar. Mungkin juga kadang-kadang anak-anak ini ketika tumbuh remaja mereka berpikir apakah Tuhan sungguh-sungguh ada dan sebagainya. Tetapi kenangan-kenangan ini akan mengingatkan mereka. Ada doa-doa yang pernah dijawab. Ada doa-doa yang membuat kita semua merasa terharu. Dan itu yang diharapkan akan menjadikan anak-anak kita itu selalu ingat untuk hidup di dalam doa. Iya. Dalam hal berdoa seperti ini, Pak, ya, itu kadang-kadang kan anak itu meminta sesuatu gitu, kepingin mainan atau kepingin dibelikan apa gitu ya, Pak, ya, ingin mendapatkan sesuatu. Nah, lalu orang tuanya bilang ya kamu berdoa pada Tuhan gitu. Nah, kalau seandainya itu ternyata apa yang diinginkan oleh si anak ini tidak terkabul, tidak terwujud, bagaimana seharusnya sikap orang tua, Pak? Kita katakan kepada anak demikian, kita tidak boleh menjanjikan kepada anak bahwa apa yang didoakan itu pasti akan terkabul. Nah, kita harus belajar, kita semua harus belajar kepada doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani, di mana dia berdoa agar dia tidak usah minum cawan pahit itu, tetapi biar kehendak Tuhan yang jadi. Jadi anak-anak seringkali kan mengajukan keinginan kekanak-kanakannya akan suatu mainan. Nah, kita katakan bahwa kalau misalnya sesuatu itu entah berbahaya, entah tidak berguna, atau kadang-kadang Tuhan memikirkan sesuatu yang lebih dari itu, maka ada kemungkinan permintaan itu tidak dipenuhi. Dan dalam situasi-situasi demikian kita bisa mengajar kepada anak-anak untuk lebih berpikir secara dewasa, untuk menahan diri, dan berdoa tidak hanya hanya memuaskan hawa nafsu seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Ya, sebaliknya kalau apa yang didoakan itu terkabul, terwujud di dalam hidupnya. Bagaimana kita mengajarkan kepada anak bahwa doanya itu sudah dijawab oleh Tuhan gitu? Kalau misalnya doa anak ini sudah terkabul begitu ya, nah kita bisa katakan bahwa kita harus mengucap syukur. Karena seringkali misalnya ya kita mengajar anak untuk berdoa waktu dia sakit. Dan kita seringkali lupa ketika anak itu sudah sembuh, kita minta anak untuk mengucapkan syukur. Nah, di sini kita mengingatkan bahwa ketika anak sembuh, nah ini Tuhan sudah menjawab doa. Meskipun itu misalnya lewat dokter dan sebagainya. Tetapi yang jelas bahwa Tuhan memberikan kekuatan untuk sembuh. Karena banyak orang juga tidak bisa sembuh. Dan kemudian kita mengajak dia berdoa dan mengucap syukur. Dengan demikian anak ini tahu bahwa doanya sudah dikabulkan. Iya. Jadi peranan orang tua sebenarnya di sini kan besar sekali itu, Pak. Ya. Dalam memberikan contoh nyata buat anak-anak mereka itu. Nah, padahal kita itu kadang-kadang juga kepingin waktu berdoa itu tidak dilihat orang, termasuk anak-anak kita sendiri gitu. Jadi kita lebih suka menyendiri dan sebagainya. Itu bagaimana, Pak? Saya kira di dalam kehidupan kita ada kalanya anak-anak perlu melihat orang tuanya berdoa. Dan berdoa ini kan tidak sekedar waktu makan, waktu mau tidur. Tetapi anak-anak perlu melihat kehidupan doa dari kehidupan nyata orang tuanya. Saya ingat tentang ayah saya. Saya setiap pagi sebelum saya bangun, beliau sudah bangun dan berlutut berdoa. Ayah saya sudah meninggal, tetapi kehidupan doanya ini sangat berkesan di dalam kehidupan saya. Dan saya tahu ketika ayah saya berlutut di situ, dia mendoakan setiap anaknya, termasuk saya.
dan mendoakan masa depan saya dan sebagainya. Ada satu hal juga yang saya berkesan sekali dari kehidupan ibu saya. Ibu saya mengatakan sejak di dalam kandungan, ketika ibu saya tahu bahwa dia hamil, maka dia sudah mendoakan saya begitu. Jadi seumur hidup menyerahkan diri saya, dan itu sangat mengharukan saya. Ya, jadi keteladanan yang nyata yang perlu diperagakan, itu kan diperagakan di depan anak supaya mereka melihat dan bisa mencontoh gitu Pak ya. Iya. Ya. Nah, apakah ada hal penting lain itu Pak yang perlu disampaikan di dalam hal ini? Saya kira ada sikap doa kita yang kita perlu ajarkan kepada anak-anak. Seringkali anak-anak ini karena ini ya, mereka masih suka main begitu, sehingga mereka tidak bersikap hormat. Nah, kita harus ajarkan mereka bahwa sikap hormat waktu berdoa itu sangat penting. Dan kemudian juga kita harus ajarkan tentang kerendahan hati dan kekudusan waktu kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita ingat saja waktu Yesus memberi perumpamaan tentang membandingkan kehidupan doa orang Farisi dengan pemungut cukai itu. Nah, di situ mengajarkan tentang kerendahan hati seorang pemungut cukai yang doanya diterima oleh Tuhan. Demikian juga tentang kekudusan. Ketika ada dosa di dalam diri kita, kita tidak bisa berdoa dengan baik di hadapan Tuhan. Nah, ini saya kira yang penting kita ajarkan kepada anak ketika kita ingin supaya mereka berdoa. Iya. Apakah ada ayat Alkitab yang tepat gitu Pak, yang bisa mendasari atau menjadikan suatu kesimpulan dari pembicaraan kita pada saat ini? Saya akan bacakan dari 1 Samuel pasal 1 ayat 27 sampai 28. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Ayat ini mengisahkan tentang Hana yang mendapat anak yaitu Samuel. Dan dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dan saya kira sikap ini penting bagi orang tua, yaitu bagaimana orang tua ini menyerahkan anak-anaknya ini kepada Tuhan. Di dalam doanya, orang tua mengatakan demikian, seumur hidup terserah anak saya, mau dipakai Tuhan seperti apa. Nah, saya kira ini penting sekali. Dan ada hal lain juga yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak mengenai doa, yaitu di dalam doa kita tidak hanya semata-mata meminta sesuatu dari Tuhan, tetapi juga misalnya bersyukur, mungkin juga memuji-muji kebesaran Tuhan, atau hanya sekedar berdiam diri, merenungkan kebesaran Tuhan dan berdiam di hadapannya. Saya kira kehidupan ini yang kita perlu ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, saya percaya bahwa pembicaraan kita ini penting sekali, khususnya pada generasi yang sekarang ini, ya, di mana banyak kesibukan orang tua, tetapi juga tidak bisa memberikan suatu teladan yang nyata kepada anak-anak mereka untuk berdoa dan sebagainya. Jadi kehidupan berdoa ini kita tahu bahwa itu sesuatu yang penting sekali. Saya percaya bahwa para pendengar kita dan kita sekalian juga akan memulai, bagaimanapun sulitnya, bagaimanapun beratnya, tetapi itulah panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya melihat doa itu sebagai suatu hak istimewa kita sebenarnya, yang Tuhan berikan untuk setiap anak-anaknya. Betul Pak Gunawan. Iya. Jadi terima kasih sekali Pak Eman untuk perbincangan kita pada saat ini. Saudara-saudara pendengar, kami baru saja berbincang-bincang dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi, di dalam sebuah judul yaitu Mengajar Anak Berdoa. Kami percaya Anda telah mengikuti perbincangan kami dalam acara Telaga ini dengan seksama. Namun, kalau Anda masih berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini,
kami persilahkan Anda menghubungi kami lewat surat. Anda dapat mengalamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.